mempresentasikan tentang immunomodulatory role of nutrient and clinical relevance. Sebagaimana tadi sudah sedikit disinggung oleh Dr. Carta Gunawan mengenai memang sepsis ini adalah sesuatu yang menjadi salah satu yang menyebabkan kematian di rumah sakit, terutama sepsis dengan multi-organ dysfunction. Sekitar 31,5 juta kasus sepsis dan 19 juta sepsis dan 5 juta dilaporkan setiap. Dan untuk kasus sepsis di rumah sakit, sedangkan kita dari unit kematiannya cukup tinggi, lebih dari 50%. Dan pasien-pasien dengan sepsis sendiri memiliki dampak length of stay dan ternyata menyebabkan 8 kali ya dari dan dengan pertimbangan sepsis besar ya, seluruh dunia yang ditimbang low middle income countries, namun juga di beberapa negara yang maju. Kalau kita lihat mengenai patogenesis ataupun patofisiologi dari sepsis, di mana mekanisme hiperinflamasi, kemudian juga imunosupresi, dan dengan dampak susceptibility terhadap secondary infection atau opportunistic infection, dan tentu saja ini berdampak pada kematian. Ya, sebagaimana disebutkan di sepsis 3 mengenai definisi dari sepsis sendiri, sebagaimana tadi sudah disampaikan, adanya disregulasi dari respon imun ya terhadap infeksi yang mengancam jiwa dan menyebabkan adanya gangguan disfungsi dari organ. Jadi dari definisi ini sendiri ada 2 hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu mengenai satu tentang infeksi dan yang kedua adalah tentang disregulasi dari respon host ya terhadap imunnya. Sehingga dari 2 hal krusial ini, manajemen yang harus dipikirkan adalah yang pertama tentu saja bagaimana eradikasi dari sumber infeksi. Dan yang kedua tugasnya adalah bagaimana merekonstitusi dari respon imun host yang mengalami disregulasi. Nah, apabila kita fokus pada patofisiologi dari sepsis induced dari immune dysfunction, maka ini merupakan tugas yang cukup panjang, di mana pada mekanisme sepsis sendiri di dalam perjalanannya akan didapatkan pada late, ya, kondisi late atau pada kondisi fatal status. Dan beberapa pasien meninggal atau wafat gitu ya di rumah sakit dalam kondisi infeksi, secondary infeksi atau opportunistic infeksi yang tidak terkendali, dan juga gambaran dari kondisi imunosupresif. Ya, kalau kita menilik kembali mengenai host respon severe sepsis, tentu saja 2 hal penting yang tidak bisa diabaikan adalah mengenai faktor patogen dan juga faktor host. 2 hal ini sangat berperan penting terhadap mekanisme hiperinflamasi maupun juga mekanisme respon antiinflamasi, di mana pada kondisi hiperinflamasi tentu saja ini yang berperan terhadap terjadinya cytokine storm, sedangkan pada mekanisme antiinflamasi di sini akan terjadi imunosupresi dan meningkatkan susceptibility terhadap kemungkinan terjadinya infeksi sekunder. Ya, demikian juga kaskade koagulasi sangat amat berperan teraktivasi dalam kondisi sepsis maupun severe sepsis, di mana ini merupakan titik tolak terjadinya dysfunction, organ dysfunction disebabkan adanya trombosis atau mikrotrombus yang menyebabkan gangguan hipoperfusi jaringan, dengan berakibat pada oksigenasi jaringan juga menurun, dan ini berdampak pada organ failure. Demikian juga terjadi disfungsi dari mitokondrial yang berperan terhadap menurunnya tisu oksigenasi. Dan ini memunculkan begitu banyak aktivasi dari stres oksidatif.
Ya, jadi pada prinsipnya adalah bahwa kita perlu memikirkan bahwa pada kondisi sepsis, terutama severe sepsis, di mana sistem imun innate maupun sistem imun adaptif ini sangat berperan. Dan di sini terjadi disregulasi, ya, yang kemudian dari hiperinflamasi ini yang harus kita pikirkan bersama-sama adalah terjadinya juga secara bersamaan anti-inflammatory event, ya, mulai menurunnya HLA ekspresi, kemudian juga exhausted dari T cell dan juga adanya apoptosis dari imun sel. Dan tentu saja ini yang kita sebut sebagai imunoparalisis, ya, dan dapat kalau bisa mengatasi kondisi ini tentu saja mengalami recovery, tetapi kalau tidak akan mengalami perburukan. Di mana kondisi imunoparalisis ini merupakan tantangan ke depan yang menyebabkan munculnya infeksi nosokomial maupun adanya reaktivasi dari infeksi viral ataupun adanya intoleransi dari endotoksin. Ya. Sehingga pada mekanisme homeostasis yang harus kita capai adalah tujuan kita adalah untuk mencapai homeostasis tersebut. Ya, tapi dapat kita lihat di gambar di sebelah kanan ini adalah bahwa ketika pasien mengalami sepsis severe sepsis itu akan beberapa kemungkinan bisa early, kematiannya early disebabkan karena inflamasi yang terjadi berlebihan atau juga bisa late, ya. Pada kondisi late ini untuk saat ini di sepsis 3 di 2020-2021 kita kenal sebagai persistent inflammation immunosuppression compensatory catabolic syndrome, jadi PICS, ya. Dan yang menjadi tantangan selanjutnya adalah long term death. Jadi ternyata pasien-pasien sepsis, post-sepsis, severe sepsis itu dalam waktu yang cukup panjang juga mengalami imun dysfunction yang persisten dan juga kondisi imunokompromis serta mengalami kondisi katabolisme yang kronik yang tadi saya sebut sebagai PICS. Ya. Sehingga pada imunopatologi dari sepsis kita memang perlu mencapai keseimbangan dan ini tentu saja sangat sulit di mana terjadi inflamasi yang berlebihan dan juga terjadi imunosupresi. Dan poin penting dari ini adalah bagaimana kita juga mampu menilai sebetulnya status imun presepsis pasien itu seperti apa, ya, yang menyangkut host, genetik, usia, kemudian environment, comorbidity-nya seperti apa, dan juga kondisi mikrobiom dan epigenetik yang saat ini menjadi concern dari beberapa ahli. Dan juga ternyata post-sepsis imun status yang kita sebut sebagai PICS itu juga berdampak cukup panjang pada pasien-pasien yang mengalami sepsis berat. Sehingga dari pertimbangan ini, perkembangan mengenai clinical diagnosis maupun treatment dari sepsis merupakan hal yang penting dan terus-menerus dikembangkan oleh beberapa ahli, ya. Jadi kita sudah mampu untuk melakukan deteksi patogen, kemudian juga mengembangkan anti-infection, obat-obat anti-infection, kemudian juga prinsip pengganti cairan, platelet replacement, kemudian juga mengenai imunomodulatory, dan juga bagaimana support dari fungsi organ. Yang kesemuanya ini tentu dengan pertimbangan adanya tadi patologi dari hiperinflamasi dan juga imunosupresi. Namun dari beberapa perkembangan yang ada sejak tahun 50-an mungkin, ya, sampai dengan sekarang belum kita dapatkan obat yang dianggap cukup efektif di dalam treatment dari sepsis. Dan yang menjadi salah satu hal yang penting di dalam mengeliminasi dari sumber infeksi sepsis ini tentu saja adalah anti-infection drug. Ya, karenanya rekomendasi untuk treatment sepsis tersebut mengingat dari patofisiologi sepsis, kemudian juga strategi yang harus dikembangkan karena kompleksitas patologi dan juga komprehensif treatment yang harus dilakukan, maka memang sepsis surviving campaign guideline itu sudah dengan amat memberikan kita
informasi penting bagaimana mengenai tadi bagian sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya mengenai resusitasi cairan, strateginya seperti apa, kemudian juga penggunaan antibiotik, apakah itu misalnya empirical, kemudian juga terjadi tadi deeskalasi seperti apa, kemudian juga perlu tidaknya misalnya vasoaktif, kemudian manajemen ventilator, lalu yang penting lagi adalah blood glucose maintenance seperti apa, dan juga beberapa supportive terapi yang perlu diberikan pada kasus-kasus sepsis, terutama severe sepsis dan soft sepsis. Apabila kita tinjau mengenai imunoterapi pada sepsis yang sangat amat berkembang sampai dengan sekarang, bagaimana berusahanya para ahli itu untuk bisa mengendalikan kondisi-kondisi sepsis yang berat supaya tidak berujung pada kematian gitu. Kalau kita lihat sekitar tahun 90, kita kenal sebagai SARS maupun cytokine storm. Nah, di sini mulai dikembangkan adanya obat-obat anti hiperinflamasi. Contohnya steroid yang kita kenal mulai dari kelompok dexamethasone, kemudian juga meningkat menjadi misalnya methylprednisolone, kemudian hidrokortison begitu, yang sampai sekarang pun tentu saja masih beberapa trial belum dianggap berhasil, ya. Kemudian juga TNF alpha, pendekatan anti TNF alpha, kemudian kita kenal juga activated protein C, kemudian juga trombomodulin. Kemudian setelah itu kita lihat perkembangan yang kita kenal sebagai CARS, ya. Jadi ada tadi compensatory anti-inflammatory response syndrome. Di sini mulai muncul beberapa pendekatan imunoterapi, misalnya menggunakan imun stimulan, ya, growth hormone, interferon gamma, kemudian growth factor, ya, kemudian interleukin 7 dan juga kemudian PD1 maupun PDL inhibitor. Kemudian di sekitar tahun 2020 dengan sepsis 3 ini kita mulai mengenal istilah sebagai genomic storm, ya. Jadi host ini sangat penting di dalam proses munculnya hiperinflamasi, bahkan genomic storm ini menjadi salah satu hal yang dipikirkan sebagai pemicu terjadinya persisten inflammatory, kemudian imunosupresi, kemudian katabolik sindrom tersebut. Dan di sini ada salah satu poin di mana mulai dikembangkan pendekatan imunoterapi berupa imunomodulasi, yaitu PD1 maupun PDL inhibitor, ya, sebagai sesuatu hal yang promising gitu, ya, dijanjikan sebagai salah satu pendekatan terapi di masa depan. Nah, sehingga treatment konvensional seperti tadi resusitasi cairan, antibiotik, dan supportive care lainnya, tentu saja ini tidak boleh ditinggalkan, dan ini merupakan backbone utama dari bagaimana sepsis ini bisa dikendalikan. Ya, mengenai imunomodulator sendiri pada sepsis, sebagaimana kita ketahui tentu saja treatment strategis dari sepsis ini yang harus dipegang adalah standar of care-nya, ya, sesuai dengan SSC guideline, dan juga adanya beberapa adjunctive terapi atau terapi tambahan. Sedangkan imunomodulator sendiri merupakan satu agent yang digunakan untuk memodifikasi sistem imun. Kita kenal ada 3 jenis imunomodulator yang kita sebut sebagai imunostimulan, imunosupresan, dan imunoadjuvan, yang masing-masing memiliki beberapa fungsi. Ya, kalau kita lihat bahwa tadi, ya, imunosupresan ini bersifat bisa sebagai spesifik maupun non-spesifik imunosupresan. Dia fungsinya adalah mensupresi dari sistem imun. Sehingga ini banyak digunakan untuk pendekatan terapi autoimun maupun organ transplantasi serta sebagai anti rejeksi. Sedangkan imunoadjuvan merupakan non-spesifik, ya, dan dia mengimprove sistem imun terhadap antigen. Sedangkan imunostimulan sendiri ini ada 2 jenis, ada yang spesifik dan tidak spesifik, yang fungsinya adalah menstimulasi sistem imun sehingga meningkatkan mekanisme defense, kemudian juga digunakan untuk beberapa treatment inflamasi maupun cancer.
kita kenal juga sebagai imunomodulator, yaitu immunonutrition. Jadi beberapa intervensi dari nutrisi yang punya potensi sebagai memodulasi sistem imun. Kita kenal bahwa beberapa enteral nutrisi maupun parenteral nutrisi dari yang didapat dari luar ini digunakan untuk mengimprove ya secara klinis pasien-pasien dalam kondisi kritis maupun beberapa pasien post-surgical. Untuk support nutrisi ini termasuk juga makronutrien dan mikronutrien, di mana misalnya vitamin dan juga trace mineral yang kita kenal. Trace mineral ini juga sangat berperan penting, walaupun kita membutuhkan dalam jumlahnya kecil, tapi dia memiliki peran yang tinggi ya dalam metabolisme, kemudian juga perbaikan dari luka, imunitas seluler, dan juga sebagai aktivitas antioksidan. Jadi pada prinsipnya adalah tadi ya, bagaimana sepsis itu, hipersepsis terutama terjadi proses hiperinflamasi dan juga kemudian sebagai imunosupresi. Karenanya beberapa hal adjunctive treatment itu digunakan untuk bagaimana sih bisa memodulasi dari sistem imun. Ya. Untuk imunonutrisi sendiri adalah 3 target yang bisa dikembangkan, yaitu untuk fungsi mukosa barier, kemudian juga untuk defense selulernya, serta untuk inflamasi lokal dan sistemik. Dan beberapa nutrien yang sering digunakan tentu saja banyak ya. Tadi misalnya mikronutrien atau trace element seperti zinc, selenium, glutamin, ya, kemudian juga arginin dan beberapa nukleotid yang lain. Dan ada paradigma baru yang kita kenal sebagai farmakonutrien, yang tujuannya adalah tadi saya sampaikan memodulasi untuk kaskade koagulasi, terutama pada kasus-kasus pasien kritis. Ya. Kemudian juga beberapa trace elemen yang penting yang bisa kita berikan berupa makromineral seperti kalsium, magnesium, fosfor, sulfur, dan juga trace elemen zinc, copper, mangan, selenium, iron, iodin, dan lain sebagainya. Dan untuk khusus mengenai nutrisi pada critical illness sendiri, sudah kita bisa lihat ya di panduan ESPEN yang terus-menerus dikembangkan bagaimana potensi-potensi dari trace element tersebut dapat digunakan pada kasus-kasus critical illness. Ya. Yang pasti adalah yang perlu kita perhatikan, meskipun dia suatu adjuvan yang kita sebut sebagai farmakonutrition, tetap saja harus kita pertimbangkan ya bagaimana diagnosis dari pasien tersebut, kemudian juga jenis apa yang diberikan, dosisnya bagaimana, durasinya bagaimana, deeskalasi dan juga discharge. Jadi memang pada kondisi-kondisi sepsis ya kebutuhannya tentu saja ada beberapa pertimbangan, dan juga tadi pada kondisi PICS ya di mana terjadi massa otot ya yang hilang, kemudian juga adanya persisting dari gagal organ ya, kemudian juga adanya recurrent infeksi dan juga adanya perbaikan luka ya yang kurang bagus. Nah, di dalam fase-fase sepsis maupun PICS ini tentu saja vitamin dan trace element sangat diperlukan. Ya, beberapa rekomendasi dari trace element yang bisa digunakan pada kasus critical illness. Sekali lagi bahwa ternyata dari trace element ini tentu saja di dalam penggunaannya harus dievaluasi secara biochemical, fisiologi, dan juga klinikal parameter klinis. Jadi memang ada beberapa pendapat bahwa sebelum kita memberikan seharusnya kita sudah tahu berapa kebutuhan yang diperlukan oleh individu tersebut. Ya. Namun ternyata kalau kita melakukan pemeriksaan tentu saja tidak mudah gitu ya, dan itu sangat sulit dan membutuhkan teknik yang khusus. Sehingga ada beberapa rekomendasi penggunaan yang bisa dianggap cukup aman dan safe untuk pasien dan juga memberikan manfaat ya. Contohnya misalnya zinc itu hanya 15 mg saja begitu ya, dengan sebagai additional suplemennya 10 sampai 30 mg per hari. Misalnya seperti itu.
Nah, zinc sendiri kita ketahui memiliki berbagai fungsi ya terhadap sistem imun. Dia memodulasi rilis dari sitokin, kemudian juga promote untuk growth di imun sel dan juga signal dari sel maturasi. Dan zinc sendiri ini merupakan komponen dari superoxide dismutase yang memproteksi terhadap stres oksidatif. Ya, dan rendahnya untuk zinc ya itu biasanya kita bisa dapatkan pada kondisi misalnya diet ya, low meat misalnya, kemudian juga pada pasien-pasien dengan diare atau pada kondisi yang genetic disorder ya, dan beberapa potensi untuk bisa mendapatkan zinc ini seharusnya bisa didapatkan suplemen ya, suplemen supaya kebutuhannya bisa dipenuhi sehingga kemungkinan untuk terjadi risiko infeksi maupun sepsis ini berkurang. Dan ternyata bahwa zinc sendiri terjadi redistribusi pada kondisi sepsis ya dari serum ke liver. Karenanya didapatkan pada kondisi-kondisi sepsis itu adalah menurunnya konsentrasi dari zinc serum serta meningkatnya konsentrasi justru zinc di liver ya, sehingga akan terjadi defisiensi dari zinc itu sendiri. Sedangkan pada kondisi misalnya peningkatan zinc di konsentrasi di liver itu bukan hanya melulu terjadi redistribusi dari serum ya, pada kondisi inflamasi respon ini maka ada juga produksi sitokin ya, kemudian juga produksi dari akut protein fase akut ya, dan juga kepentingan dari proteksi dari jaringan liver itu sendiri, sehingga sangatlah jelas bahwa memang pada kondisi seperti ini perlu mendapatkan suplemen atau tambahan kebutuhan untuk zinc di serum. Kemudian yang kedua, potensi kedua adalah glycyrrhizinic acid ya. Jadi ini merupakan salah satu jenis plant ya atau tanaman yang digunakan cukup lama ya untuk hepatoprotektor. Jadi di Cina dan Jepang mungkin sudah hampir 20 tahunan menggunakan ini sebagai salah satu antiinflamasi, anti karsinogenik ya, antiviral, kemudian anti alergik dan antibakterial. Dan dari beberapa studi memang dia meningkatkan antioksidan enzim ya, aktivitas antioksidan, dan menurunkan proinflamatori sitokin ya. Kemudian juga pada beberapa studi dengan jumlah glycyrrhizinic acid dengan berbagai dosis, ternyata ada beberapa mulai dari 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan per hari, sampai dengan di sini kita lihat maksimal 50 mg per kilogram berat badan per hari, ternyata punya potensi untuk menurunkan dari proinflamatori sitokin. Ya, untuk glycyrrhizin ini tentu saja beberapa studi banyak dikembangkan di red ya, bagi memblocking dari spike molekuler grup B1 ya. Jadi memang untuk HMGB1 ini sangat penting ya, karena dia bisa dirilis oleh hampir semua sel human, terutama pada kondisi apoptosis, kemudian juga pada nekrosis misalnya ya. Dan kalau dia sudah rilis, maka dia bisa berikatan dengan reseptor TLR4 maupun RAGE ya, sehingga dia bisa sangat amat berperan terhadap kondisi inhibitori maupun stimulasi dari sistem imun. Kalau kita lihat dari studi ini, bagaimana glycyrrhizin ini digunakan pada dikombinasi ya, maksud saya pada HMGB1 ini mulai dari dosis 10 mikrogram per liter. Waktunya udah habis dong. Ya, ternyata memang memiliki potensi yang cukup tinggi ya untuk proinflamatori dari sitokin, dan juga bisa digunakan untuk SARS-CoV-2.
Demikian juga dengan vitamin C, sangat amat penting ya mengimprove outcome dari sepsis. Juga beberapa polifenol yang sangat bermanfaat untuk menurunkan sitokin proinflamasi. Demikian mungkin Dr. Leonard Nainggolan. Yang paling penting adalah take home message dari presentasi saya bahwa mikronutrien maupun imunomodulasi adjuvan terapi ini memiliki potensial di masa depan dan juga sesuatu yang sangat menarik ya untuk kita lakukan studi lebih lanjut karena memang terjadi beberapa perbedaan dosis maupun efek pada setiap individu maupun hewan coba. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Farhana. Terima kasih